Gempa berkekuatan magnitudo 6,6 yang mengguncang wilayah Banten bukanlah ancaman sesungguhnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan adanya potensi gempa besar dari megatrust Selat Sunda. Gempa itu berpotensi magnitudo 8,7. BMKG mewanti-wanti mitigasi konkret harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu, masyarakat juga diminta waspada dan siaga sehingga tidak ada kegagapan menghadapi bencana gempa besar tersebut. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Selamat sore Pak Daryono. Selamat sore Pak Nana. Oke, sebelum kita masuk ke dalam gempa besar megatrust 8,7, saya ingin tanya terlebih dahulu Pak Daryono, ini BMKG memprediksi gempa susulan di Banten akan terjadi hingga 2 pekan ke depan. Apakah kemudian potensi gempanya semakin membesar atau energinya akan semakin menurun Pak Daryono? Iya, kalau kita melihat terakhir ini terhadap gempa susulan, tampaknya memang sudah mengalami penurunan yang signifikan ya. Harapan kita beberapa hari ke depan susulan itu sudah berakhir. Kita syukuri Pak, sehingga gempa susulan ini termasuk gempa yang memiliki karakteristik susulan yang tidak banyak. Dan ini harapan kita tidak akan stabil lagi Pak. Oke, artinya tidak membahayakan begitu ya sampai 2 pekan ke depan bagi warga yang terdampak, karena kan di sana ada 1.000 rumah, ya, 1.000 rumah warga yang terdampak. Ada pesan dari tren gempa susulan yang terjadi ini menunjukkan pasti ke depan tampaknya lebih baik. Oke, Pak Daryono, gempa magnitudo 6,6 yang kemarin mengguncang Banten, apakah termasuk salah satu megatrust Selat Sunda, Pak Daryono? Gempa yang terjadi kemarin di ujung kulon 6,6 itu berada di bawah zona megatrust, artinya di bawah bidang kontak antar lempeng. Kita menyebutnya sebagai gempa intraslab. Gempa akibat adanya patahan di dalam lempeng Indo-Australia, lempeng samudra. Sehingga gempa ini memiliki karakteristik yang unik karena memiliki pancaran gelombang gempa yang kuat, energi meradiasikan gelombang seismik kuat, dan spektrum yang kita bisa tahu dirasakan hingga Palembang, hingga perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dan ini bukan gempa megatrust, tetapi dampak dari gempa ini bisa menambah tegangan karena memang berada di bawah zona megatrust, sehingga kawasan zona megatrust Selat Sunda yang saat ini merupakan seismic gap tentu saja tetap menjadi ancaman ya. Jadi gempa kemarin itu bukan ancaman yang sesungguhnya, tapi ancaman itu adalah potensi gempa megatrust yang memiliki magnitudo target 8,7. Kita tahu di wilayah ini memang sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar, dan kita juga tahu daerah ini merupakan kawasan yang berada di antara 2 gempa besar yang sudah terjadi, seperti yang terjadi pada tahun 2006 yang memicu tsunami Pangandaran, kemudian tahun 2008 juga memicu tsunami di Bengkulu berkekuatan 8,5. Nah, antara 2 gempa besar di Pangandaran dan di Bengkulu ini adalah zona kosong gempa besar yang satu saat bisa rilis. Tentu saja kita harus menyiapkan mitigasi konkret bagi masyarakat pesisir di Jawa bagian barat seperti di Banten, kemudian di Jawa Barat, DKI Jakarta, termasuk juga Lampung dan Bengkulu. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa gempa 6,6 yang terjadi di Banten ini bukan gempa megatrust, tapi ini bisa memicu tekanan gempa yang lebih besar lagi begitu ya, yang kalau diprediksi oleh BMKG ini magnitudonya mencapai 8,7. Apakah kemudian kalau kita lihat ya Pak, ini kan dari dulu memang Selat Sunda memang sudah terjadi gempa ya. Kenapa kali ini harus lebih diwaspadai? Apakah karena sudah lama tidak terjadi gempa besar seperti yang diprediksikan oleh BMKG? Ya, jadi Selat Sunda ini sebenarnya memiliki catatan tsunami itu sudah 10 kali, Mbak. Seperti yang terjadi pada tahun 2018, 416, 1883, 1928, 2018 itu berkaitan dengan Krakatau. Tetapi yang berkaitan dengan gempa itu 1722, 1852, 1958. Kemudian tsunami akibat longsor itu terjadi 1851, 1883, dan 1889. Ini adalah catatan nyata bahwa di sana itu sudah beberapa kali terjadi tsunami. Nah, kita tidak bisa menghitung waktu pendek ya, karena kejadian tsunami itu memiliki periodisitas yang panjang. Sehingga ketika kita 2018 saja kita sudah menyaksikan tsunami di situ. Ini bukan karena
2018 itu bukan karena tsunami, karena gempa ya, tapi karena flank anak Krakatau. Nah, yang gempa ini saja menjadi ancaman yang tidak boleh kita abaikan. Juga longsoran. Jadi ada 3 ancaman tsunami yang terjadi di sana, baik itu akibat gunung api, kemudian longsoran, dan juga gempa bumi. Demikian betapa rawannya daerah ini, tetapi kita tidak usah terlalu pesimis. Kita bisa melakukan jaminan-jaminan mitigasi jika kita melakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Oke, langkah mitigasinya konkret yang disarankan BMKG kepada Pemda untuk mengantisipasi ancaman 3 tadi yang tadi Anda katakan bahwa ada longsoran, kemudian 2 hal yang lainnya, ini apa? Supaya tidak terlihat ada kegagapan mitigasi saat gempa terjadi, Pak Daryono. Iya, saya sampaikan dulu apa yang dilakukan BMKG. BMKG memberikan perhatian yang luar biasa terhadap kawasan Selat Sunda ini. Kita memiliki 18 sensor seismik di sana. Sensor gempa, kemudian tide guide ada 5, water level ada 5, automatic weather system juga ada, sistem peringatan dini tsunami juga ada lebih dari 5, kemudian sinyal tsunami ada sekitar 5, kemudian juga radar maritim juga ada 2. Sehingga kawasan Samudra menjadi kawasan yang paling lengkap dalam monitoring dan peringatan dini terkait dengan Indonesia Tsunami Early Warning System. Kemudian terkait dengan pemerintah daerah, kita banyak melakukan kerjasama terkait dengan edukasi, Mbak. Setelah lapang gempa yang kita datang ke Lampung, kemudian juga ke berbagai kawasan di Pandeglang, dan kita agendakan ketemu dengan kawasan industri, pelaku pariwisata, dan kita gencarkan, dan respon pemerintah daerah sana juga cukup baik yang di Lampung, yang di Banten, baik kita merespon, dan ini yang akan kita bangun terus bagaimana masyarakat kita siap terkait dengan ancaman itu. Kita juga menyiapkan peta bahaya untuk jadikan rujukan mitigasi untuk membangun tata ruang yang berbasis risiko kepada tsunami. Kemudian kita mengecek jalur evakuasi, apakah pemerintah daerah sudah siapkan, kemudian rambu evakuasi, kemudian titik kumpul atau tempat evakuasi. Itu kita verifikasi betul dalam setelah lapang gempa kita ini. Kalau tidak lengkap, kita sampaikan ke pemerintah daerah untuk diwujudkan. Dan kita melatih evakuasi mandiri, Mbak. Jadi begitu terjadi gempa kuat atau gempa yang tidak berpotensi berayun, itu adalah ciri-ciri gempa yang bisa berpotensi tsunami. Maka jika itu terjadi, tidak usah nunggu peringatan di langsung menjauh dari pantai. Itu semua kita datangi beberapa tempat-tempat yang komunitas masyarakat terkait dengan yang sudah kita bangun terkait dengan tsunami, ready kesiapan menghadapi tsunami itu, Mbak. Oke, Pak Daryono, untuk early warning system ataupun sistem peringatan dini, apakah yang kemarin itu sudah disampaikan oleh BMKG kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang dan juga Pemprov Banten? Iya, kita setiap mengupdate sistem kami, baik itu membangun peralatan yang baru, kemudian juga memasang peralatan yang baru, membangun sistem update di kantor kami, itu selalu kita komunikasikan dengan BPBD dan pemerintah daerah, sehingga kepahaman kami selalu sama, termasuk juga memasang sirine rekayasa yang terbaru, kemudian kita memasang warning receiver system, itu kita komunikasikan terus dan kita latih penggunaannya, kemudian bagaimana cara meresponnya, semua kita siapkan, Mbak. Jadi BMKG selalu mengawal betul apa yang terjadi di Selat Sunda ini. Pak Daryono, BMKG mengatakan bahwa sudah melakukan verifikasi begitu ya terhadap apa yang sudah disiapkan mitigasinya oleh pemerintah daerah. Saya ingin tanya berdasarkan hasil verifikasi dari BMKG, apakah kemudian di Pandeglang, di Lebak, di daerah Pemprov Banten itu sudah menyiapkan jalur-jalur evakuasi jika terjadi gempa ataupun tsunami? Karena 2018 itu kan sangat chaos terjadi ya, banyak sekali korbannya yang jatuh. Iya. Kejadian 2018 juga menjadi pemacu kita dan pemerintah daerah untuk semakin gencar. Kita memang mendapatkan beberapa tempat yang peralatannya perlu kita update. Kemudian juga rambu evakuasi yang sudah rusak sehingga kita sampaikan ke pemerintah daerah. Kemudian ada jalur yang sudah tidak bagus untuk harus diperbaiki supaya masyarakat bisa mudah mencapai tempat-tempat yang aman. Kita juga menyiapkan edukasi mitigasi di industri Cilegon, kemudian juga pariwisata. Kita semua pasang peralatan itu dan kita latih. Mereka juga sangat proaktif terhadap kegiatan yang kita tawarkan.
Oke, terakhir Pak Daryono, kalau menurut BMKG, apakah kemudian masyarakat yang tinggal di sekitaran pantai ataupun yang tinggal di wilayah yang potensi gempanya tinggi seperti di Pandeglang dan juga di Serang, kemudian di Lebak dan sekitaran wilayah Provinsi Banten, apakah mereka sudah bisa memahami